Selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di IMPA pada tanggal 7 Februari 2021. Wow, adik-adik sudah masuki bulan kedua ya di tahun 2021. Adik-adik masih semangat kan masih mengikuti IMPA, masih baru-baru banget nih. Kita mau mulai IMPA lagi di tahun 2021. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersatu teduh adik-adik, ambil sikap saat teduh yang baik. Kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sebelum kita mulai IMPA kita, marilah kita berdiri untuk menyanyi dan memuji Tuhan dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu dengan menggunakan gaya adik-adik. Tentunya tadi Kak Mercy sudah bilang, ayo Kak Olive, Kak Olin, dan Kak Rizka kita nyanyi bersama-sama pakai gaya. Ayo adik-adik kita menyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan otakmu, hati-hati gunakan otakmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan otakmu, hati-hati gunakan matamu, cilubah. Hati-hati gunakan matamu, cilubah, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, cilubah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, ngek-ngok, cilubah, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, ngek-ngok, cilubah, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, ngek-ngok, cilubah, amin. Adik-adik capek ya? Oke, tapi kita harus semangat, tetap semangat. Kita sekarang mau doa pembuka dulu yang dibawakan oleh adik kita dari ATK, adik Bevin. Maksud kami mau mulai ibadah hari ini. Tuhan jaga dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyi lagi menyembah dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 177 di pintumu. Oke adik-adik, kita mau nyanyi pakai gaya lagi. Adik-adik berdiri lagi, yuk kita mau nyanyi dengan gaya. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, masuklah. Oke adik-adik, saatnya kita membaca nats pembimbing yang diambil dari Lukas 11 ayat yang ke-28. Disiapkan adik-adik, Lukas 11 ayat 28 yang dibawakan oleh adik Boy. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik, penjelasan untuk nats pembimbing dari Lukas 11 ayat 28. Kita tonton yuk video berikut ini. Perkenalkan adik-adik, ini adalah seekor kelinci bernama Bunny.
Bani selalu bermain-main di sekolah, melompat ke sana kemari, dan tidak mau mendengar nasihat guru ataupun teman-temannya. Suatu hari, ketika ibu guru bebek sedang membacakan cerita, teman-teman Bani duduk manis, mendengarkan cerita dengan tekun. Tetapi Bani melompat ke sana kemari adik-adik. Bani lompat sampai dimarahin ibu gurunya. Akhirnya, telinga Bani, kenapa adik-adik ya? Apa yang terjadi ya? Telinga Bani tersangkut adik-adik di kipas angin. Aduh, sakit itu pasti ya. Nah, saat makan siang tiba, Bani tidak mau mendengarkan peringatan dari teman-temannya. Akhirnya, Bani, apa yang terjadi adik-adik? Betul sekali, Bani terpleset kulit pisang adik-adik, makanan jatuh semua. Nah, adik-adik harus selalu mendengar dan memperhatikan serta melakukan apa yang dikatakan orang tua ya adik-adik. Guru juga, terlebih Tuhan Yesus melalui firman-firman-Nya. Jangan seperti Bani ya adik-adik. Demikian adik-adik pembacaan naskah pembimbing. Dan adik-adik, marilah kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 213 ayat 1 dan ayat yang ketiga dengan judul Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik, kita mau masuk ke cerita dan pembacaan firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh adik David. Adik-adik ambil sikap yang baik ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca firman Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 9 ayatnya yang ke-28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang akan dibacakan secara bergantian oleh adik Michael Angelo, adik Jericho, dan adik Tera. Dipersilahkan adik-adik. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami
bagikan sekarang 3,1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid itu merahasiakan, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kak Ellen yang akan membawakan cerita untuk minggu ini, tanggal 7 Februari 2021. Adik-adik sudah siap? Baiklah, duduk yang manis, tapi jangan sambil makan atau minum ya. Nah adik-adik, setelah berhari-hari Tuhan Yesus mengajar dan membuat mujizat-mujizat yang mengherankan, Dia membawa murid-muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke atas gunung untuk berdoa. Sesampainya di sana, Tuhan Yesus berdoa, tetapi para muridnya jatuh tertidur. Sedang Tuhan Yesus berdoa, wajahnya berubah menjadi bersinar-sinar. Pakaiannya pun menjadi putih berkilauan. Mengapa bisa seperti itu ya? Iya, karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Anak Allah. Dia Mesias, pembawa keselamatan. Yesus bukan nabi atau rasul, apalagi manusia biasa. Dan tampak pula ada 2 orang berbicara dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah Musa dan Elia. Adik-adik tahu siapa mereka? Musa adalah pemimpin besar bangsa Israel yang melaluinya Allah memberikan hukum Taurat. Sedangkan Elia, dia seorang nabi besar yang terangkat ke surga. Nah, adik-adik, bagaimana dengan para murid yang tertidur tadi? Mereka kaget terbangun dan takjub melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Dan juga ada 2 orang yang berdiri di dekatnya, yaitu Musa dan Elia. Nah, karena bahagia dan takjubnya, Petrus menawarkan diri untuk membangun kemah buat Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Wah, jelas ini tidak mungkin. Musa dan Elia sudah hidup di dunia ribuan tahun lalu sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi sebenarnya kehadiran mereka itu untuk menunjukkan karya penyelamatan Allah sudah ada sejak dulu dan akan tergenapi pada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kehadiran Musa Elia ini mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah sendiri yang turun ke dunia dalam wujud manusia. Nah, sementara Petrus berbicara, datanglah awan menutupi mereka semua. Lalu terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Adik-adik, itu adalah suara Allah yang menyatakan kembali bahwa Yesus adalah anaknya, seperti waktu Tuhan Yesus dibaptis. Dan saat ini Allah berfirman kepada para murid yang diwakili Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Karena para murid ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga, yang akan menjadi saksi semua karya dari Tuhan Yesus. Untuk itu mereka harus dengar-dengaran
memperhatikan dan memahami dengan baik semua ajaran Tuhan Yesus. Seperti tadi sudah lihat dan mendengar penjelasan nats pembimbing kan? Bagaimana Bani tidak mau dengar-dengaran sehingga dia menanggung akibatnya. Nah, adik-adik, kita harus mendengarkan Tuhan Yesus ya, memahami firman-Nya dan melakukannya. Bagaimana caranya? Ya, dengan selalu membaca Alkitab tiap hari, mengikuti ibadah hari Minggu, pelayanan anak atau sekolah minggu, berdoa dengan sungguh-sungguh, mengikuti nasihat dan ajaran dari orang tua, dari para guru di sekolah, juga kakak-kakak di sekolah minggu. Adik-adik, ada teman kalian yang bernama Sam yang sedang bingung siapakah yang harus didengar dan diturutinya. Siapa sih Sam? Ini adalah Sam dan ini adalah Alex. Mereka berdua berteman akrab, bermain bersama dan sekolah bersama. Ini adalah Roni. Dia teman satu kelas Sam tapi jarang bermain bersama. Suatu saat di pagi hari, Alex minta tolong Sam untuk bisa bekerja sama dalam ulangan nanti siang karena Alex belum sempat belajar. Nah, setelah Alex pergi, Roni mendekati Sam karena tadi dia mendengar permintaan Alex, lalu menasehati Sam untuk tidak membantu Alex. Sam jadi bingung. Alex itu sahabat. Sam harus membantunya. Tapi apa yang Roni katakan benar juga. Nah, menurut adik-adik, siapakah yang didengar dan dituruti oleh Sam? Alex sahabatnya atau nasihat Roni? Adik-adik tulis sarannya di kertas, lalu foto dan kirimkan ke kakak-kakak kelas bersama aktivitas minggu ini. Ditunggu ya. Tapi sebelum kalian menutup cerita ini, ingat, seorang sahabat bila mengajak untuk berbuat yang tidak baik, berbuat salah dan tidak sesuai firman Tuhan, tidak boleh didengar dan tidak boleh dituruti. Sementara seorang teman biasa bila mengajak melakukan hal baik, hal yang benar dan sesuai firman Tuhan, kita harus mendengarkan dan menurutinya. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita untuk dapat selalu mendengar dan menjalankan perintah-Nya. Amin. Mari adik-adik kita respons cerita ini dengan tekad mau mendengar suara Tuhan seperti lagu Dengar Hai Kawanku dari Kidung Ceria 215 bait 1 dan 3. Adik-adik, sekarang kita siapkan celengannya dan kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Adik-adik, sekarang kita ambil sikap doanya. Kita mau doa syafaat yang akan dibawakan oleh
adik Karen, adik Oksel, adik Sarah, dan adik Natasha. Kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami berdoa mengucap syukur atas segala hikmat karunia-Mu untuk kesehatan kita semua. Semoga dengan pernyataan Roh Kudus-Mu, kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami. Berkatilah pekerjaan mereka. Berikanlah kesehatan selalu pada orang tua kami. Dan jagalah mereka selalu sampai kami beranjak dewasa. Dan kami juga berdoa untuk kakak dan adik kami, juga saudara-saudari kami, dan seluruh keluarga kami, juga untuk teman-teman kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat para pendeta, kiranya Engkau jauhkan mereka dari sakit penyakit dan terhindari dari konflik supaya mereka bisa melayani dan bisa memberitakan Injil pada jemaat, khususnya di GPIB Ephatha. Engkau berikan mereka hikmat agar supaya mereka bisa melayani jemaat dengan baik. Kami berdoa juga buat presbiter yang ada di gereja kami, kiranya Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam melayani jemaat agar mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam pelayanannya. Kami berdoa juga buat gereja GPIB Ephatha agar selalu dijauhkan dari bencana, sakit penyakit, orang-orang jahat. Berkati juga para kakak-kakak layan kami. Engkau berikan kesehatan, kesabaran dalam mengajarkan kami tentang firman Tuhan, agar supaya kami mengerti tentang firman Tuhan dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami di rumah dan di sekolah. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini Natasha mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia agar wabah virus Corona segera berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa, kami juga sudah memberikan persembahan. Kami mengucap syukur, dan biarlah ya Bapa, persembahan ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya Tuhan Yesus, doa yang kurang dari sempurna ini, kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat bertemu lagi. Selamat hari Minggu. Nah, kita ketemu lagi dalam IMPA 7 Februari 2021. Pagi ini
Kak Gris mau ucap terima kasih kepada adik-adik yang sudah bertugas dalam IMPA hari ini. Ada adik Bevin untuk doa pembukaan, adik Boy yang sudah membacakan nats pembimbing bagi kita, ada adik David yang berdoa kepada kita sebelum kita mendengar cerita, ada adik Michelangelo, adik Tera, dan juga adik Jericho yang membacakan firman Tuhan pada pagi ini untuk kita. Juga ada adik-adik yang berdoa syafaat, adik Karen, adik Oxel, adik Sera, dan adik Natasha. Terima kasih untuk pelayanannya. Juga adik-adik yang belum pernah ikut melayani di IMPA kita, yuk ikut sama-sama kita untuk melayani Tuhan. Biarpun adik-adik masih kecil. Nah, kakak juga mau mengucap selamat datang kepada adik-adik yang baru pindah golongan. Dari anak TK ke anak kecil ke anak tanggung. Terima kasih untuk kesediaan orang tua juga yang sudah bergabung dalam WA grup kami. Adik-adik, pada pagi ini kakak mau mengingatkan lagi untuk adik-adik yang sudah membuatkan aktivitas, ya. Jangan lupa aktivitas yang sudah dibuat minggu ini ditunggu paling lambat hari Selasa jam 6 sore di WA grup adik-adik, ya, WA grup orang tua dan kakak-kakak pelayan serta adik-adik, supaya bisa ditayangkan hasil aktivitas adik-adik di hari Minggu mendatang. Kalau terlambat, nah bukan minggu ini, minggu depannya lagi loh baru ditayangin. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini, yuk kita lihat bersama-sama penjelasannya. Mari adik-adik kita lihat aktivitas untuk minggu ini tanggal 7 Februari 2021. Bagian pertama, temukan 5 perbedaan pada kedua gambar ini. Beri tanda dengan spidol berwarna. Bagian kedua, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan mencari jawabannya dalam kotak yang tersedia. Bagian ketiga, tabel ini berisi ayat-ayat Alkitab yang menceritakan kuasa ajaib Tuhan Yesus, tapi salah urutannya. Hubungkan dengan garis ayat Alkitab yang sesuai dengan kuasa Tuhan Yesus. Kita kerjakan soal nomor 1. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kira-kira kuasa Tuhan Yesus apakah itu? Ya, benar, angin ribut diredakan. Terakhir, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita bukan? Nah, tulis jawabannya pada kotak ini. Selamat mengerjakan. Ya adik-adik, tadi kita sudah dengar tentang aktivitas kita minggu ini. Nah adik-adik, kakak mau ingetin ya, adik-adik harus rajin mengirimkan aktivitas yang diberikan kakak-kakak pelayan. Ya, kita kan mau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Namanya hari apa? Paskah. Benar. Nah, pada hari Paskah, kakak-kakak pelayan akan memberikan adik-adik hadiah. Tapi ada catatannya. Dengan catatan, adik-adik harus rajin mengerjakan aktivitas yang diberikan. Ya, adik-adik yang tidak pernah mengerjakan aktivitas, ya pasti dia akan tidak mendapat hadiah Paskah. Jadi, ayo rajin mengerjakan, rajin mengirimnya kepada kakak pelayan supaya adik-adik pada saat hari Paskah akan mendapat hadiah. Nah, adik-adik ingat juga semua aktivitas
dikirimkan sebelum jam 6 sore hari Selasa kepada kakak-kakak tiap golongan. Oke? Yuk sekarang mari kita lihat aktivitas kemarin yang sudah adik-adik kirimkan ke kakak-kakak pelayan. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas pengajaranku. Bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu, dalam Yesus ia pun teguh menang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan berdoa penutup. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan bagi kami untuk beribadah pada hari ini. Biarlah ya Bapa, tangan pengasihan-Mu kudus tidak pernah meninggalkan kami dan keluarga kami. Biarlah ya Bapa, Kau yang berikan kami kesehatan dan kekuatan, supaya pada minggu depan kami akan kembali dan beribadah bersama lewat ibadah virtual ini. Kami telah berdoa dan sangat mengucap syukur. Haleluya, dalam nama Yesus.